Shinoda that was chosen to play. Here's Curry for the record. It's good! Halo Tweeters, balik lagi di Sport News, dan untuk tema kali ini gue pengen ngebahas soal gimana pemain sepak bola Indonesia itu kok bisa diizinkan untuk mengikuti pendidikan polisi, dan kok pemain sepak bola Indonesia yang udah sukses nih di bidang sepak bola tapi masih punya keinginan untuk banting setir ke polisi gitu. Banyak yang banyak omongan gitu ya di luar sana bahwa kenapa pemain sepak bola masih ya udah jadi pemain sepak bola nih masih mau daftar polisi, karena katanya ya namanya juga cari masa depan yang jelas gitu. Loh, emang pemain sepak bola Indonesia sekarang masa depannya belum jelas? Kita baca beritanya. Jadi kemarin itu, ini sekedar FYI aja ya, Coach Thomas Doll udah angkat bicara gitu karena Muhammad Ferrari gara-garanya yang men-trigger beliau untuk ngomong kalau kayak di Eropa nggak ada yang kayak gini deh, kayak kalau pemain sepak bola tuh fokus aja gitu pemain sepak bola, nggak tiba-tiba lagi liga berjalan atau latihan training lagi ongoing terus izin untuk ikut pendidikan polisi gitu. Nah, baru-baru ini Coach Indra Syafri juga ikut angkat bicara. Jadi kita baca beritanya dari bolasport.com dengan headline berbicara soal 9 pemain timnas Indonesia yang ikut pendidikan polisi. Indra Syafri tidak setuju katanya. Mari kita baca beritanya. Dirtek PSSI Indra Syafri mengaku sebenarnya dia tidak setuju ada pemain timnas Indonesia yang memilih mengikuti pendidikan untuk menjadi polisi. Seperti diketahui, belakangan ini memang ada 9 pemain timnas Indonesia yang ikut menjalani pendidikan kepolisian, dan 9 orang tersebut adalah pemain timnas U20 Indonesia seperti Ginanjar Wahyu, Franky Misa, Kakang Rudianto, Rabani Tasnim Sidik, Dimas Juliano Pamungkas, dan Muhammad Faris Maulana. Nah, sedangkan 2 pemain lainnya adalah anggota skuad timnas Indonesia U23, yaitu ada Muhammad Ferrari dan juga Ananda Rehan. Dan para pemain ini sebenarnya sudah memperkuat klub-klub profesional Liga 1, namun mereka meminta izin kepada klub dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendidikan kepolisian. Nah, kabar soal 9 pemain ini sedang ramai diperbincangkan saat timnas Indonesia hingga kelompok usia memiliki rentetan agenda ke depannya. Tapi 9 pemain ini malah mengikuti pendidikan kepolisian yang berlangsung selama 5 bulan, dan mereka baru memulai pelatihan pada Juli lalu, Agustus, September, Oktober, November. Bayangin, itu 5 bulan kepotong latihannya, persiapan juga. Bayangkan gimana para pelatih nggak mungkin ya sedikit geram gitu ya dengan keputusan ini. Nah, timnas U23 Indonesia bakal menjalani 2 agenda terdekat, yaitu Piala AFF U23 pada 17-26 Agustus 2023, which is bulan ini, dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 4-12 September mendatang. Nah loh, tak hanya itu, juga ada agenda Asian Games di mana tim bakal ditukangi Indra Syafri pada 23 September sampai 8 Oktober. Nah, terus juga ada timnas Indonesia agenda FIFA Matchday yang bakal bergulir pada 4-12 September 2023. Wah, akhir tahun ini timnas lagi super duper padet ya. Selain itu juga ada agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang harus diikuti timnas pada 9-17 Oktober 2023. Nah, agenda yang ini memang mencakup kelompok U23 dan senior. Tapi Sinteyong dan Indra Syafri bukan tipe pelatih yang hanya mengandalkan pemain sesuai dengan usianya. Oh, berarti ya Muhammad Ferrari dan Ananda Rehan ya, timnas U23. Kedua pelatih ini lebih suka memainkan pemain dari berbagai kelompok usia, tentunya dengan syarat memang harus tampil reguler. Nah, Indra Syafri yang selama ini diam akhirnya buka suara. Pelatih berusia 60 tahun ini berbicara soal 9 pemain yang memilih untuk jadi polisi. Sebagai pelatih yang sudah malang melintang nih di dunia sepak bola, sebenarnya dia ngerasa kayaknya ini nggak bener deh, kurang setuju gitu dia kan. Memang susah sih, maksudnya begini, pemain mengambil sikap untuk masuk Polri. Keputusan ini adalah antisipasi dia untuk masa depan. Nah, mohon maaf, tapi sebenarnya saya kurang setuju kalau pemain profesional berlaku seperti berlaku seperti ini. Orang saya saja berhenti dari PT Pos,
Pelatih asal Sumatera Barat itu bahkan memberikan contoh bagaimana dia memutuskan keluar dari BUMN untuk fokus di sepak bola. Nah, oke. Indra mengatakan bahwa sebagai pemain profesional tentu nggak mudah dong kalau harus punya 2 karir. Soalnya fokus pemain akan terbagi, pemain juga, pegawai kepolisian juga. Dia bahkan udah kayak ya udah deh nggak tahu deh nasib ke-9 pemain ini gitu kan. Saya nggak tahu lah bagaimana karirnya setelah pemain itu masuk kepolisian. Cuma dari pengalaman saya yang nggak bisa memerankan 2 karir. Makanya saya berhenti dari PT Pos. Nggak mungkin, kata dia begitu. Terus dia bilang, saya aja berhenti dari PT Pos Indonesia, apalagi kurangnya industri sepak bola. Asal kita memang konsentrasi di sepak bola, benar-benar kerja keras, harusnya nggak ada keraguan. Menurut saya, melihat anak saya yang pertama bermain, Raffi, begitu dia bekerja pasti ada hambatan. Dia mau meninggalkan pekerjaan risih, tapi nggak main bola ya profesinya dia. Saya nggak melarang dia menentukan sikap karena ini pilihan individu. Tapi sebagai orang yang bergerak di sepak bola profesional, jangan sampai ada ketakutan untuk pemain yang benar-benar ingin berkonsentrasi di sepak bola. Jadi Coach IS tuh udah ngomong, kalau lu yakin di sepak bola, lu bisa sukses dan masa depan lu bisa terjamin di sepak bola untuk masa sekarang. Nah, menurut Twitter gimana kira-kira soal fenomena pemain sepak bola yang masih mencari kepastian masa depannya lewat kepolisian atau mungkin instansi lain? Komen di kolom komentar. Aduh, gimana sih gue ngomong nggak benar? Ya udah, sampai jumpa di Sport News selanjutnya.